Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan pastinya semangat ya untuk terus belajar public speaking. Selamat datang kembali dalam video series kursus public speaking gratis bersama Maya Rahma. Ini adalah video ketiga dan di pertemuan kali ini kita akan membedah atau membahas tentang teknik vokal. Sebelumnya di pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas dengan lengkap bagaimana caranya untuk dealing dengan nervous, menghilangkan nervous, lalu meningkatkan kepercayaan diri, dan juga bagaimana caranya menyusun materi yang baik. Nah, sekarang di video ketiga kita akan masuk ke teknik vokal. Jadi ketika kita sudah mampu untuk menyusun materi yang baik ya, selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus mendeliver juga dengan baik. Jadi seperti yang sudah saya pernah mention sebelumnya, yang menentukan efektivitas public speaking kita, transfer message dari diri kita ke audiens itu ada dua. Yang pertama kontennya ya, persiapan kontennya. Yang kedua cara kita menyampaikannya atau delivery. Nah di video kedua kemarin nih ceritanya kita kan udah tahu ya bagaimana cara menyusun materinya dengan baik. Lalu sekarang berarti tugas kita adalah mempelajari bagaimana cara mendelivernya atau menyampaikannya ke depan audiens. Sebelum kita lanjutkan, saya pengen nanya dulu nih, kalau menurut kamu, mana yang lebih penting, konten atau delivery? Konten message-nya yang udah kita susun atau cara pembawaannya? Coba tebak, yang mana yang lebih penting? Kalau kamu punya opini bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, dua-duanya tuh sama-sama penting. Jadi kesuksesan public speaking itu dimulai dari message yang memang udah bagus, terstruktur, sesuai sama audiensnya. Dan bagaimana cara transfer message-nya itu bergantung sama bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi dua-duanya ini sangat penting. So, mari kita mulai cara menyampaikannya. Dan sebenarnya cara penyampaian ini bukan cuma teknik vokal aja. Nanti kita juga akan belajar tentang visual. Ayo kita langsung mulai aja ya pembahasannya tentang teknik vokal ini. Dan untuk memulai pembahasan kali ini saya akan meminjam teori dari Albert Mehrabian. Ini adalah teori yang biasanya disebut teori V3. V3 itu apa? Verbal, visual, dan vokal. Jadi dari penelitian yang panjang, Albert Mehrabian ini memiliki sebuah teori nih. Dia menyimpulkan bahwa ketika audiens atau lawan bicara mencoba untuk mengerti ya, menangkap message kita, dia itu akan memperhatikan 3 hal. Verbal, vokal, dan visual. Yang pertama verbal. Verbal adalah kata-kata yang sudah kita persiapkan dengan terstruktur dan juga sudah cocok sama audiensnya, kontennya nih ya, yang akan kita sampaikan ke audiens. Itu verbal, kata-katanya. Lalu yang kedua vokal. Vokal adalah suara kita, bagaimana kita menyampaikannya, yang terdengar sama orang lain ya. Jadi dari segi suaranya, artikulasinya, intonasinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah visual. Visual itu bagaimana kita menampilkannya. Bagaimana nanti ekspresi kita, gestur tubuh kita, body language-nya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada presentasenya. Jadi nggak sama nih antara satu dan yang lainnya. Kalau kita lihat verbal di sini hanya 7% ya diperhatikan oleh audiens. Sementara visual itu paling tinggi 55% dan vokal itu 38%. Cukup tinggi ya. Jadi dari teorinya Albert Mehrabian ini, kalau audiens memperhatikan kita berbicara, ketika dia mau mencoba mengerti apa yang kita sampaikan, kata-kata itu cuman diperhatikan sedikit, cuman 7% aja. Mereka lebih memperhatikan bagaimana gestur tubuh kita dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Ini kalau kita tambah ya, vokal dan visual itu diperhatikan 93%. Di sini kita bisa lihat betapa pentingnya vokal dan visual itu. Dan kedua-duanya ini adalah teknik delivery. Bagaimana cara kita menyampaikannya. Kalau ada pertanyaan, loh kok verbalnya cuma diperhatikan sedikit sih? Berarti kita nggak penting dong nyusun materinya. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tetap menyusun materi adalah langkah awal yang harus kita lakukan untuk sukses menyampaikan message ke audiensnya. Jadi maksudnya si Albert Mehrabian di sini adalah ketika kita mulai berbicara nih, audiens tuh akan memperhatikan vokal dan visual kita. Karena sebuah kata, kalau disampaikan dengan intonasi dan juga ekspresi yang berbeda, artinya bisa berbeda, teman-teman. Contohnya, kalimat tidak mau, itu berbeda loh artinya. Beda penyampaian, beda artinya. Kalau misalnya kamu menyampaikannya, saya tidak mau. Artinya apa? Artinya beneran gak mau. Tapi kalau kamu menyampaikannya, tidak mau. Bisa jadi maksudnya adalah mau, tapi malu-malu aja gitu. Nah itulah yang dimaksud sama Albert Mehrabian di sini. Makanya penting kita nanti untuk meramu bagaimana cara menyampaikannya, biar audiens itu nggak salah kaprah atau nggak salah interpretasi. Message apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka.
Oke, setelah benar-benar mengerti how important it is untuk mengolah vokal dan juga visual kita, mari kita mulai membedah. Tapi kali ini ingat kita akan fokus ke vokal dulu. Setidaknya akan ada 7 hal yang akan saya bahas di teknik vokal ini. Yang pertama adalah volume, lalu pitch atau nada, pacing atau kecepatan, pelafalan dan artikulasi, vokal variety atau intonasi, pauses, dan juga aksen atau dialek. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari volume suara. Ini adalah hal yang klasik sebenarnya dalam public speaking, tapi tetap harus diingatkan karena seringkali orang lupa. Jadi ketika kita lagi ngomong di depan umum, terkadang kita tuh lupa kalau jarak kita dengan audiens nggak semeter 2 meter, tapi bisa jadi 5 meter, dan yang paling belakang bisa jadi 10 meter jaraknya dari kita. Maka kita nggak bisa ngomong di depan umum dengan volume suara yang kecil. Seperti ngomong berbisik-bisik gitu sama orang di sebelah kita atau sama orang yang di depan kita, nggak bisa. Karena jaraknya itu agak jauh ya, kita dan publik ya. Jadi suara kita harus lantang, harus kencang. Jadi first thing first yang harus dipastikan adalah audiens ini dapat mendengar suara kamu dengan nyaman. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Coba bayangkan ada level volume suara nih dari 1 sampai 10 ya. Coba bayangkan biasanya di TV kita ada nih level 1 sampai 10. Nah, kalau kamu berbicara di depan umum, biasakanlah berbicara di level minimal 8. Karena suara kita, rekan-rekan, itu melukiskan seberapa yakin kita dengan apa yang kita sampaikan. Kalau suara kita kecil ya kan, biasanya kita nggak yakin tuh, kayaknya sih 28, kayaknya sih 30 ya kan, karena kita nggak yakin. Tapi kalau misalnya kita yakin, kita ngomongnya akan kenceng kan. Saya rasa 30. Nah, notice kan perbedaannya. Jadi kalau volume kamu kecil, audiens nggak bisa ngedenger kamu dengan baik dan males akhirnya dengerin kamu. Lalu kamu juga terlihat nggak serius gitu dengan apa yang kamu sampaikan. Sementara kalau kamu menyampaikannya dengan volume yang cukup keras ya, di volume 8 tadi, kamu akan terlihat lebih firm, lebih yakin menyampaikan apa yang kamu sampaikan. Sehingga message-nya akan langsung diterima dengan baik oleh audiens. Jadi ingatlah ketika kamu sedang berbicara di depan umum, naikkan volumenya ya. Kamu harus ngomong yang lantang. Kadang terasa agak sedikit teriak sih, tapi seperti itu memang kita berbicaranya harus lantang agar semua audiens bisa menerima message kita dengan baik. Lain halnya ketika mikrofon tersedia di ruangan ya. Kalau mikrofonnya ada, kamu pun harus cek sound dulu, kamu kira-kira supaya suaranya tidak terlalu menggelegar ya. Kadang-kadang kita lupa nih pakai mikrofon, jadi suara kita tetap kencang, tapi ada mikrofonnya. Akhirnya suaranya terlalu kencang dan audiensnya juga ngerasa nggak nyaman gitu. Di telinganya suara kita nggak nyaman. Jadi kalau ada mikrofon, kita cek suara dulu, dikira-kira di volume berapa kira-kira yang cocok dengan mikrofonnya, sehingga suara kita bisa terdengar ke seluruh ruangan dengan nyaman. Bisa didengar dengan nyaman oleh audiensnya. Oke, itu satu tentang volume. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pacing atau kecepatan berbicara. Ini juga penting untuk ditekankan ya. Karena gini, kadang kita punya mental block. Coba ngaku deh, siapa dari kamu yang masih suka punya mental block? Dulu juga saya kayak gitu. Saya termasuk speed talker ya. Jadi kalau ngomong tuh harus cepet banget gitu. Nah, kalau dari tadi mungkin saya berbicara dengan kecepatan yang enak ya untuk diserap message-nya. Nah, tapi dulu nih, saya kalau bicara tuh harus cepet banget. Jadi kalau misalnya nggak bicaranya cepet ya, nanti saya lupa apa-apa yang sama-sama. Kayak gitu. Coba kamu gimana? Kamu ada nggak yang speed talker kayak gitu? Yang ngerasa kamu tuh harus ngomong cepet banget, kalau nggak kamu lupa menyampaikan tentang apa? Atau mungkin kamu adalah slow talker ya? Jadi biasanya nih ada karena culture tertentu, kamu terbiasa untuk ngomong pelan-pelan ya yang ada, tapi audiens bosen biasanya kalau terlalu pelan ya, karena otak manusia itu didesain untuk menyerap kata-kata dengan lebih cepat gitu. Dan jadi kalau misalnya kamu ngomongnya lambat, mereka juga akan bosen, apalagi anak muda yang otaknya masih fresh. Lalu apa dong yang harus dilakukan dalam public speaking ini? Gimana kecepatan yang benar tuh seperti apa? Well, pertama, tanggalkan dulu mental block kamu. Kalau kamu ngerasa kamu ngomongnya harus cepet banget, atau kamu ngerasa kamu biasanya ngomongnya lambat banget gitu, mari kita ke tengah-tengah dulu yuk cari tengah-tengahnya dulu. Jadi jangan berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat. Tinggalkan mental block kamu, karena sebenarnya sama seperti mengendalikan tangan kita ya, kita juga bisa kok mengendalikan seberapa cepat kita berbicara.
Dan dengan berbicara tidak terlalu cepat, ini juga memberikan benefit ke kita karena kita jadi slip of tongue-nya tuh sedikit gitu. Kalau misalnya kita ngomongnya cepat pasti bakalan belibet, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomongnya agak lebih lambat sedikit, kita akan punya waktu untuk memikirkan apa yang kita sampaikan sehingga kita ngomongnya pun bisa lancar. Nah, kalau kita mau ketemu di tengah dulu nih ya, yang aman, rata-rata manusia berbicara itu sekitar 120 sampai 150 kata per menit atau sekitar 2 sampai 2,5 kata per detik. Jadi kalau mau main aman, coba kamu berbicara dengan kecepatan seperti itu. Gimana cara ngelatihnya? Ya dilatih aja. Misalnya kamu punya satu paragraf nih ya, kamu buka online gitu kan, ada berita, ada satu paragraf, kamu ambil. Nah, kamu baca, tapi jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Atau kamu punya 2 kalimat favorit misalnya, saya makan coklat, saya bermain game di komputer, Nah, kamu coba dengan lebih lambat. Jadi, saya bermain game di komputer, jangan saya bermain game di komputer. Nah, beda kan kecepatannya. Jadi bisa melatihnya dengan seperti itu, mengulang-ulang kalimat atau paragraf yang kamu suka berkali-kali sampai kamu bisa akhirnya menemukan di mana pacing yang cocok. Nah, tapi di level yang lebih sakti nih atau di level advance nih, level expert, sebenarnya kecepatan berbicara itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan main aman atau di tengah aja, tapi harus kita sesuaikan. Dengan apa? Dengan materi dan audiensnya. Jadi kalau misalnya materinya light nih, nggak susah gitu pembahasannya, lalu audiensnya tuh anak muda ya, kita bisa loh berbicara dengan lebih cepat. Karena anak muda ini otaknya tuh berpikir atau menyerap message tuh lebih cepat gitu. Jadi kalau dia ngedengerin yang lambat-lambat, biasanya dia bosen. Jadi kamu bisa berbicara agak lebih cepat kalau audiensnya anak muda dan materinya light ya, atau gampang untuk dicerna. Tapi kalau materinya berat nih gitu, mungkin mengandung rumus-rumus atau hal-hal yang sulit untuk dicerna, lalu ditambah lagi mungkin audiensnya adalah yang lebih berumur ya, maka kamu bisa menyampaikannya dengan agak lambat supaya ada waktu nih buat audiensnya merekam atau menyerap message yang kamu sampaikan ya. Inilah kenapa presenter di TV itu macam-macam dan cara ngomongnya beda-beda. Jadi misalnya kalau MTV ya, VJ MTV nih, kalau kamu nggak tahu VJ MTV, presenter musik lah ya, presenter musik atau gosip nih, kalau ngomong tuh dia lebih cepet kan, karena yang dibahas itu lebih light dan audiens mereka targetnya tuh anak muda, ya kan? Jadi ngomongnya lebih cepat supaya nggak ngebosenin. Nah, tapi kalau kita lihat pembaca berita nih, kecepatan berbicara dia agak lebih lambat karena materinya berat dan audiensnya pun lebih beragam, dari muda sampai yang sudah berumur atau sudah tua. Jadi seperti itu ya tentang kecepatan berbicara. Untuk amannya kamu bisa melatih diri kamu dulu untuk berbicara 2 sampai 2,5 kata per detik. Tapi nanti kalau udah di advance level, kamu sesuaikan sama materinya dan audiensnya. Selanjutnya adalah pitch atau nada. Jadi bukan hanya orang yang sedang bernyanyi aja nih yang bisa bernada ya. Tetapi ketika kita berbicara, itu sesungguhnya kita juga sedang bernada loh. Bahkan orang yang sensitif banget, yang punya musikalitas tinggi nih, kayak contohnya penyanyi Charlie Puth ya, yang dia juga merupakan komposer lagu juga. Dia tuh bisa loh menebak ya, ketika kita ngomong segini, kita lagi ngomong pakai suara do, pakai nada do, re, atau mi nih. Bisa banget dia. Nah, tapi kita sebagai orang awam yang cuman pengen ngomong doang nih, nggak perlu sampai sesensitif Charlie Puth ya. Kita cuman perlu tahu aja bahwa ketika kita berbicara, itu kita bisa menggunakan suara rendah, sedang, dan tinggi. Jadi biasanya dalam situasi yang formal nih, supaya kelihatan lebih serius, lebih kredibel kita juga sebagai pembicara, biasanya kita menggunakan nada yang rendah. Ya, nada yang rendah biar kelihatan lebih serius. Tapi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, lebih bebas lah gitu, bisa sedang atau tinggi. Nah, atau campurannya lah ya. Nah, kalau kita sedang dalam situasi marah ya, atau mungkin happy banget ya, kita bisa menggunakan suara yang tinggi biar kita bisa mengekspresikan kemarahan atau kesenangan kita pada saat itu. Misalnya nih pakai suara yang tinggi ya. Aduh, seneng banget, aku dapet nilai A akhirnya. Nah, misalnya kayak gitu ya, pakai suara tinggi. Tapi kalau misalnya mau pakai suara yang rendah, akan seperti ini. Aduh, senang sekali, akhirnya saya mendapat nilai A. Nah, kan kurang pas ya kalau kita menggunakan suara yang rendah ketika kita mau berekspresi atau kita mau mengekspresikan kesenangan. Atau misalnya ketika kita mau menyampaikan bela sungkawa. Itu kan kita dalam kondisi yang formal ya, dalam kondisi yang kita serius nih.
maka biasanya disampaikan dengan nada yang rendah. Misalnya seperti ini. Kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibunda dari. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nggak mungkin kan kita ngomongnya kayak gini. Saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu. Nggak mungkin kan? So, sebagai seorang pembicara, kita nggak perlu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kita nggak perlu tahu sampai sedetail itu, tapi at least kita tahu nih, di kondisi apa kita harus menggunakan nada yang mana, rendah, sedang, atau tinggi. Selain itu, saya juga sering nih mendapat pertanyaan, biasanya orang yang ngomongnya tuh enak didengar adalah orang-orang yang suaranya ngebass atau alto nih ya kan, suara rendah gitu, yang mikrofonis, yang nggak cempreng. Terus gimana dong buat kita yang nasibnya tuh suaranya cempreng nih, terutama kebanyakan perempuan ya, yang suaranya high pitch atau sopran nih biasanya. Kayak gimana? Kita nggak bakalan bisa nih jadi pembicara yang baik. Oh, jangan khawatir, tentu, tenang aja. Jadi gini teman-teman, semua orang itu bisa kok melatih suaranya supaya dia bisa berbicara di suara yang rendah nih, suara perut nih, suara alto. Nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk mendapatkan suara itu, tapi semua orang bisa dilatih seperti itu. Mau yang suaranya tipe sopran juga bisa kok. Saya adalah saksi ya, jadi dulu waktu saya jadi reporter, teman-teman saya tuh banyak yang suaranya tuh high pitch. Jadi kalau ngomong, ih kamu kok gitu sih, aku gak mau gitu. Tapi dengan latihan ya, mereka akan bisa menemukan suara altonya. Jadi kalau ngomong sehari-hari mereka akan kayak, ih kamu apaan sih? Tapi kalau lagi live report, pemirsa dapat kami sampaikan bahwa, nah seperti itu. Gimana cara ngelatihnya? Biasanya ini takes time ya, bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kamu harus konsisten berlatih untuk ngomong di suara yang rendah ya, di suara alto atau bass tadi. Jadi sering-sering setiap hari itu imitating aja, ikutin kalau pembaca berita lagi ngomong tuh kayak gimana ya kurang lebih. Nah nanti kamu latih ya kan setiap hari suaranya dengan suara yang seperti ini. Lama-lama kamu juga akan mendapatkan suara alto yang pas, yang kelihatan natural dari diri kamu. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi imitating dilatih tiap hari seperti itu. Nanti lama-lama akan lebih natural dan lebih natural. Akhirnya suaranya akan lebih ngebass dan juga alto nih buat perempuan. Suara alto atau bass ini kenapa penting ya sebenarnya untuk dilatih, apalagi buat presenter berita nih, atau buat politician gitu misalnya, atau buat kamu yang sering sekali ngomong di depan publik. Ini penting banget untuk dilatih karena suara alto itu atau suara bass ini itu punya kesan yang lebih serius, lebih berwibawa dan lebih kredibel. Nah, sebagai contoh, misalnya reporter nih mau menyampaikan ke audiens, dia kan harus kredibel dan berwibawa ya, supaya audiens itu percaya nih sama message atau informasi yang dia sampaikan. Jadi kalau ada reporter di istana misalnya lagi melaporkan kegiatan presiden, dia pasti menyampaikannya seperti ini. Pemirsa, baru saja Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari negara sahabat Malaysia. Jadi misalnya kayak gitu. Kalau reporter menyampaikannya dengan, pemirsa baru saja Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Malaysia. Nah itu nggak kedengeran berwibawa dan kredibel kan. That's why untuk presenter dan profesi tertentu, it is important untuk melatih suara alto dan bassnya supaya terdengar lebih berwibawa dan kredibel. Tapi above all sebenarnya untuk public speaking biasa nih, reguler ya, kalau memang kita tidak bisa atau tidak punya waktu untuk melatih suara berwibawa ini, tidak perlu sebenarnya. Cukup kamu temukan aja suara kamu yang nyaman seperti apa, udah fokus dulu di situ. Nanti mungkin kalau pengen terdengar lebih berwibawa lagi, bisa latihan suara alto dan bassnya. Nah, suara alto atau bass ini sebenarnya itu dihasilkan dari pernafasan diafragma ya, atau pernafasan perut. Jadi kalau kamu lagi pura-pura ngikutin, imitating tadi, kamu tuh secara tidak sadar akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara diafragma. Kalau sehari-hari nih, biasanya kan kita suaranya lebih cempreng ya. Karena kenapa? Karena kita berbicara dengan pernafasan hidung ya, pernafasan dada gitu, yang pendek. Jadi terdengarnya tuh nggak berwibawa. Kalau suara yang alto atau bass, biasanya keluarnya nih karena pernafasan diafragma. Bagaimana cara pernafasan diafragma? Caranya adalah kita tarik nafas, ya, pastikan perutnya mengembang. Kalau udah buncit nggak apa-apa, masih berasa kok. Masih akan berasa ya. Pegang aja nih perut bagian atasnya. Harusnya ketika kita tarik nafas, yang mengembang bagian situnya.
bagian perut atasnya, lalu buang. Jadi ini saya ngomong dengan suara yang biasa ya. Kebetulan memang saya tipikal suaranya cukup alto, tapi dulu nggak sealto ini karena udah dilatih sering-sering, jadinya lebih enak, lebih mikrofonis lah. Through a lot of experience ya. Kalau kita pakai suara perut harusnya seperti ini. Tarik nafas. Apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Maya Rahma dalam kursus public speaking gratis. Nah gitu, beda kan suaranya, agak lebih berat dan berwibawa. Nah ketika kita imitating atau meniru presenter berita untuk ngomong dengan suara lebih berat ya, itu kita secara otomatis sebenarnya melakukan pernafasan perut. Jadi suara alto atau bass itu biasanya dihasilkan dari suara atau pernafasan perut yang dibantu oleh otot diafragma. Jadi nafas itu sebenarnya ketika kita berbicara ada dua ya. Nafas yang cepat habis itu kita menggunakan nafas dada. Nafas dada itu artinya rongga-rongga otot-otot dada nih yang bergerak untuk memberikan ruang paru-paru untuk berkembang. Ya, tapi cuma di atas doang nih karena otot dadanya doang nih yang bergerak. Ya jadi nafasnya sedikit, cuma di atas doang. Akhirnya kita cepat capek, ya kan? Kalau berbicara dengan pernafasan diafragma, itu kita menggunakan pernafasan yang dibantu sama otot diafragma. Jadi otot diafragmanya yang mengembang, sehingga paru-paru kita bukan cuma sampai di atas doang, tapi sampai ke ujungnya itu penuh dengan udara. Jadi lebih banyak oksigen masuk ke paru-paru, sehingga pernafasan kita pun jadi lebih panjang, dan kita tidak cepat capek. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang bagus sih untuk dilatih ya, berbicara dengan suara diafragma atau suara perut supaya lebih stabil suaranya dan kamu juga jadi nggak cepet capek. Seperti itu soal suara ya. Kalau memang mau silahkan dilatih berbicara dengan pernapasan diafragma biar suaranya lebih ngebas atau lebih alto ya buat yang perempuan, lalu lebih kelihatan berwibawa dan juga kredibel. Tapi buat kamu yang masih belum pengen, nggak apa-apa. Yang penting tadi nyaman aja dulu supaya nanti bisa lancar ngomongnya. Setelah membahas tentang pitch atau nada, kini saatnya kita beralih ke pelafalan dan artikulasi. Ini adalah satu hal yang sangat penting ya dalam mengolah vokal kita. Jadi pelafalan itu adalah bagaimana suatu kata diucapkan. Kita harus tahu betul bagaimana kata-kata itu diucapkan. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya, baca dan juga mengucapkannya. Jadi pretty much lebih gampang lah. Nah, kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris ini, yang kita harus tahu bagaimana pronunciation-nya. Jadi pelafalan itu sama dengan pronunciation-nya seperti apa. Nah, kalau artikulasi atau articulation nih bahasa Inggrisnya, ini adalah cara kita untuk mengucapkan sebuah kata. Ya, jadi kita bisa aja nih tahu nih pelafalannya, kita tahu nih cara ngomong bahagia misalnya, ya bahagia, kita tahu betul bahwa ini akan diucapkan bahagia. Nah, artikulasi itu bagaimana eksekusinya. Jadi kita bisa tahu oke, baca ya bahagia, tapi begitu kita mengartikulasikan kita ngomongnya bahagia. Berarti kalau kayak gitu pelafalannya kita tahu benar, tapi kalau artikulasinya kita salah. Nah berikutnya kita punya satu kata lagi nih, ini tulisannya selamat, tapi kita kira bacanya selamat gitu. Ya, jadi kita artikulasikan selamat. Nah artinya apa? Pelafalan, pemahaman kita akan pelafalannya, dan juga eksekusi kita itu salah. Jadi udah mengerti ya perbedaan antara pelafalan dan artikulasi. Nah ini dua-duanya harus benar supaya nanti kita cara ngomongnya baik. Kalau pelafalan sebenarnya mungkin nggak perlu terlalu saya bahas ya, karena kan sesuai dengan bahasanya masing-masing dan pretty much kita udah sering belajar lah tentang pelafalan kata-kata khususnya dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang yang harus kita bahas adalah articulation-nya, artikulasi, mengucapkan kata-katanya harus jelas. Nah untuk belajar artikulasi ini saya harus menjelaskan dulu mekanisme kita berbicara. Secara biologi ya, bagaimana sih mekanisme kita berbicara? Dimulai dari adanya dorongan udara nih dari paru-paru kita ya, yang menggetarkan pita suara kita ya, di laring ya, pita suara kita ada pita suara di sana digetarkan lalu menjadi suara seperti ini. Kamu udah tahu belum saya tadi ngomong apa? Belum tahu kan? Karena baru selepas suara aja. Nah, ketika kita ucapkan ya, halo apa kabar semuanya? Nah, baru kamu tahu kan saya ngomong apa. Bukan cuma suaranya doang, nggak kayak tadi, tapi udah dilepaskan nih, udah diartikulasikan. Nah, supaya artikulasi kita jelas, artinya apa? Dari pita suara ini ada artikulator ya.
ada artikulator yang membantu kita untuk menyebutkan kata-kata, mengubah suara tadi jadi kata-kata. Apa aja artikulator itu? Ini kita bisa pegang ya, sambil pegang ya. Jadi artikulator itu ada yang pertama bibir. Bibir kita itu berpengaruh loh sama pengucapan kita ya, artikulasi kita. Lalu apalagi? Ada rahang. Rahang nih, otot kita. Itu juga penting ya, berpengaruh dalam kita mengucapkan kata-kata. Lalu yang ketiga ada lidah ya. Lidah ini juga mempengaruhi bagaimana kita mengucapkan kata-kata. Jadi, untuk bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, dengan clear, kita butuh artikulator kita ini untuk bekerja dengan baik. Baik itu rahang, bibir, maupun lidah. Makanya biasanya nih, orang yang males nih, tidak bertenaga, males buka bibirnya, kalau ngomongnya tuh nggak jelas. Apa kabar lo? Ngapain aja lo? Oh ikutlah gue lah. Nah, kalau sehari-hari seperti itu, mungkin nggak apa-apa ya, karena kamu sebagai temennya, atau teman kamu nih yang biasa dengerin kamu ngomong kayak gitu, mungkin ngerasa ya maksudnya udah tahu lah, udah ngerti maksudnya apa. Tapi kalau kita lagi ngomong di depan publik, ketika kita kayak begitu nggak jelas ya, jadi apa kabar pemirsa, saya hari ini mau menjelaskan tentang, kasihan audiensnya, dia nggak ngerti, nggak bisa nangkep dengan cepet apa yang kamu sampaikan. So ketika kita lagi berbicara di depan umum, upayakan artikulasinya jelas, jadi dibuka mulutnya. Jadi jangan kayak anak zaman sekarang itu kan biasanya kayak gini ya. Kalau ngomong tuh kayak, masa sih, aku nggak ngerti deh kalau kayak gitu deh, biarin aja deh. Nah, jangan lakukan itu kalau di depan publik, kasihan audiensnya. Ngomonglah dengan jelas. Terus gimana nih cara kita memperbaiki artikulasi kita? Langkah pertama, coba cek dulu deh, artikulasi kamu tuh udah baik atau belum sih? Caranya seperti apa? Tanya ke teman-teman di sekitar kamu, kalau kamu ngomong tuh udah cukup jelas belum sih? Atau kayak diseret-seret gitu, kayak tadi apaan sih, ampun gitu. Apa masih kayak diseret-seret? Lalu kalau kamu belum puas juga, coba kamu ngomong, terus kamu rekam, terus kamu dengerin, artikulasinya kira-kira udah bagus belum? Kalau misalnya kamu ngerasa artikulasi kamu belum bagus, yuk kita perbaiki. Caranya seperti apa? Pertama ya, kita harus persisten nih effortnya, karena ini harus dilakukan setiap hari. Dulu waktu saya dilatih menjadi seorang penyiar, jadi saya dulu waktu kuliah kan saya siaran ya di salah satu stasiun radio lah. Nah di situ cara melatihnya adalah saya harus ngomong dengan mulut yang dibuka, itu dengan serius ya, dengan artikulasi yang bagus di dalam keseharian saya. Jadi saya coba nih, besok paginya, terus besok paginya lagi, besok paginya lagi, setiap hari saya ngomong sama teman saya tuh, teman-teman, mari yuk kita ke kantin, aku ingin makan soto deh, gitu. Jadi bukan kayak, guys, kantin yuk, nggak gitu. Tapi kita ngomong, emang itu kedengarannya ridiculous ya, tapi itu adalah bagaimana penyiar-penyiar dilatih untuk memiliki artikulasi yang bagus. Jadi caranya dengan membawa itu keseharian kita. Jadi di keseharian kita, coba dibuka mulutnya ketika kita ngomong, jangan diseret-seret, dibuka mulutnya. Selanjutnya, untuk meminimalisir slip of tongue atau belibet ketika kita ngomong nih, untuk meminimalisir kita memiliki masalah dengan artikulasi, sebenarnya ada pemanasannya. Ya, ingat tadi kita mengucapkan kata-kata dengan artikulator kan, rahang, bibir, lidah. Nah, makanya kalau kamu nggak mau belibet atau slip of tongue, pengen artikulasinya bagus, kamu harus melakukan yang namanya pemanasan. Pemanasan ini penting supaya otot-otot yang kita gunakan untuk berbicara ini lebih lentur, sehingga kemungkinan kita untuk salah mengucapkan kata-kata pun akan menurun. Gimana cara pemanasannya? Sebenarnya ini ada tahapannya ya. Bukan cuma artikulasinya doang, tapi juga dari awal nih, kalau kita mau ngomong, pemanasannya itu harus seperti apa sih? Mari kita masuk ke segmen pemanasan vokal. Selamat datang di segmen latihan vokal. Mari kita latih vokal kita secara bersama-sama. Langkah pertama adalah siapkan air putih dulu, karena seperti yang tadi saya jelaskan ya, ketika kita berbicara, ini pita suara kita kan bekerja ya. Dia kena angin terus nih supaya digerakkan ya kan. Nah, makanya kalau kita udah lama berbicara, biasanya agak nggak enak nih pita suara kita. Tapi setelah kita minum, rasanya lebih enak gitu, karena pita suara ini untuk bisa bergerak atau bekerja dengan maksimal harus dalam keadaan yang moist ya. Jadi kalau dia udah mulai kering, biasanya kita nggak enak nih tenggorokannya. Kita harus minum dulu supaya bisa bekerja dengan lancar lagi dia.
Nah, jadi kalau kamu berbicara, jangan lupa untuk minum ya. Jadi jangan 1 jam gitu, cukup bahaya juga tuh. Kalau kamu ngomong 1 jam, 2 jam tanpa minum. Jadi dijeda lah. Mungkin 15 menit kamu berbicara, minum. 20 menit lah maksimal, minum. Seteguk-seteguk aja. Supaya pita suara kamu tetap moist, tetap siap untuk bekerja. Oke, rekan-rekan silahkan diminum dulu air putihnya. Cheers! Rasakan airnya membasahi pita suara kamu ya. Oke, yang kedua, ini kita bisa latihan pita suara. Jadi ingat, karena pita suara kita ini akan bekerja keras ya, kita harus melakukan pemanasan juga nih dengan pita suara kita. Gimana caranya? Caranya adalah kita tarik nafas, coba ya nanti, terus kita keluarkan sambil humming, tapi keluarin udaranya dari rongga sedikit aja nih di bibir kita. Ya. Daripada pusing, langsung aja kita coba dulu. Saya praktekkan dulu, nanti silahkan diikuti di rumah ya. Jadi tarik nafas, tadi diafragma jangan lupa. Perutnya menggembung bagian atas, oke. Buang sambil humming. Lagi. Tarik nafas. Tahan, buang sambil humming yang panjang. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Itu adalah pernafasan pita suara, supaya pita suara kita lentur dan siap untuk ngomong panjang nih. Dan bahkan kalau kamu mau melakukan setiap hari, nanti suara kamu bisa lebih semakin mikrofonis. Jadi jangan lupa dipraktekkan beneran ya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke artikulator kita nih. Setelah pita suaranya siap, artikulatornya yuk kita lemesin dulu. Caranya seperti apa? Tadi ingat artikulator ada apa aja? Ada rahang, bibir, lidah. Jadi pemanasannya ya di sekitar itu. Pertama kita latihan pemanasan ini dulu ya. Wajahnya dulu nih, rahangnya nih terutama. Seperti apa? Kita bisa menggerak-gerakkan rahang pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ekstrim ya, nanti nggak bisa balik lagi. Jadi digerakkan gitu, dan kita bisa melakukan yang namanya lion face. Lion face itu apa? Wajah singa ya. Jadi teman-teman kalau wajah singa tuh kayak gimana sih? Kalau mulai dari singa bangun tidur deh, gimana kira-kira? Nah kayak gitu kan ya. Jadi dilemaskan pelan-pelan otot-otot yang ada di muka kita ya, digerakkan rahangnya, oke. Nah itu juga lion face ya, bisa kita lakukan beberapa kali untuk melemaskan otot-otot yang ada di wajah kita. Selanjutnya kita bisa pelemasan rahang nih dengan senam wajah. Jadi bibir dan rahang dan lidah ya. Ini kita bisa melakukan senam wajah. Senam wajah itu seperti apa? Kita senyum dulu. Ya. Rasakan ototnya tertarik ya kan? Pelan-pelan. Senyum, dihitung sampai 8, boleh. Lalu pelan-pelan kita buka. Pelan-pelan aja. Sekarang kita monyongkan ke depan. Oke, sekarang lidahnya bisa kita tempelkan di langit-langit, didorong. Lalu lidahnya ke kanan rekan-rekan ya. Lalu ke kiri. Dikedepankan boleh. Masuk lagi. Nah, sekarang bibirnya kita lemaskan. Bibirnya lemaskan dengan cara kita bikin suara brum 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 brum. Jadi harus bergetar ya. Hati-hati, nyiprat. Harus bergetar. Brum brum brum. Nah, itu adalah cara untuk melemaskan otot-otot kita. Nah, sekarang kita mulai ke tahap yang praktikal. Tahap yang praktikal kita bisa mengucapkan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lebih cepat juga bisa A, I, U, E, O. Tapi ingat, artikulasinya tetap harus jelas ya.
walaupun cepat. Jadi jangan a, i, u, e, o, jangan gitu, tapi a, i, u, e, o, a, i, u, e, o, a, i, u, e, o. Nah, seperti itu cara melatih supaya artikulasi kita bagus. Dan yang terakhir, kita bisa melatih lidah kita dengan tongue twister. Tongue twister itu apa? Jadi kita melatih lidah kita untuk lebih fleksibel ya dalam mengucapkan kata-kata. Nah, tongue twister itu adalah kata-kata yang sulit kita ucapkan, yang bisa bikin lidah kita tuh bergetar atau bekerja ekstra keras gitu. Ini tongue twister itu ada tingkatannya, tapi untuk di video ini kita pakai tongue twister yang paling mudah aja ya. Dimulai dari a, i, u, e, o, lalu ada 4 kata di sini, silahkan disebutkan. Kamu juga bisa ikut latihan ya. Roller coaster keluar jalur. Tapi ingat, ketika kamu ngomong, ini harus jelas. Jangan roller coaster keluar jalur, jangan gitu. Tapi dirasakan getaran R-nya misalnya. Yuk kita bareng-bareng ya. Ada 4 kata. Kalau kamu mau ngulang-ulang, boleh di-pause, terus kamu ulang sendiri. Roller coaster keluar jalur. Kemana, kenapa, mengapa? Kepala digaruk, kelapa diparut. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Sekali lagi. Roller coaster keluar jalur. Kemana, kenapa, mengapa? Kepala digaruk, kelapa diparut. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Terus lakuin itu dengan lebih cepat juga bisa ya, supaya tadi lidah kamu terlatih untuk ngomong kata-kata yang sulit. Nah, kalau udah pemanasan, serangkaian seperti itu, saya jamin ketika performance nanti, maka kemungkinan untuk slip of tongue atau belibetnya akan menurun. Karena semua nih, artikulator kita dan pita suara kita terutama ya, sudah siap untuk bekerja dengan baik. Jadi jangan lupa kalau kamu pengen perform, dan ini acaranya besar gitu ya, lakukan pemanasan itu dulu, biar performance kamu lebih baik secara vokal. Satu lagi, sebenarnya artikulasi ini bisa kita improve juga dengan cara berbicara tidak terlalu cepat. Kalau kita ngomongnya cepat-cepat, kita nggak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan baik ya, dengan jelas. Jadi untuk mengimprove atau meningkatkan artikulasi kamu bisa berbicara santai aja, jangan terlalu cepat. Kalau ngomongnya cepat banget, jadi kita nggak bisa nih ngomongnya dengan jelas. Tapi kalau kita ngomongnya dengan kecepatan yang pas, kita bisa mengucapkan semua kata-kata dengan jelas. Jadi bawa latihan artikulasi ini di keseharian kita, dan kalau ngomong jangan terlalu cepat biar kita punya waktu untuk mengucapkan semua kata dengan jelas. Oke, kita lanjutkan, semakin seru ya. Tadi kita sudah membahas tentang volume, kecepatan, artikulasi, nada. Berikutnya kita akan bahas tentang vocal variety. Apa itu vocal variety? Ini kalau di bahasa Indonesia biasanya orang menyebutnya dengan intonasi. Lu kalau ngomong pakai intonasi dong, ya kan? Tapi intonasi itu kan sebenarnya cuman intonasi aja ya. Tapi harusnya kita tambahin intonasi yang beragam atau vocal variety. Jadi ketika kita berbicara, seringkali karena kita nervous nih, ya kan? Kita nggak paying attention sama kata-kata yang kita ucapkan. Jadi kita biasanya datar nih. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Saya hari ini mau berbicara tentang public speaking. Jadi public speaking itu kita ngomong di depan umum. Nah, udah datar aja kayak gitu. Kadang kalau terlalu nervous memang kayak gitu. Tapi supaya membuat cara bicara kita, vokal kita terdengar lebih impactful, sebenarnya kita harus bermain intonasi. Jadi vocal variety ini sebenarnya adalah perpaduan antara nada, penekanan, kecepatan yang kita padu-padankan sesuai dengan materi kita, supaya ketika kita menyebutkannya atau membicarakannya, ini terdengar lebih dramatis dan menarik untuk diikuti. Jadi cobalah ketika Anda menjelaskan sesuatu, pakai vocal variety-nya, kombinasikan semuanya. Jadi jangan datar kayak tadi, coba yang seperti ini. Apa kabar Bapak dan Ibu? Hari ini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan umum, tapi bukan cuma berbicara, ada message yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Nah, beda kan? Dibanding datar tadi sama yang barusan saya lakuin, pasti lebih enak yang kedua. Karena lebih impactful, lebih menarik dan lebih mudah untuk dicerna oleh audiens. Seperti itu kurang lebih tentang vocal variety. Nanti kita akan latihan lagi, tapi sebelumnya saya pengen menjelaskan tentang yang berikutnya, yakni teknik pauses. Teknik pauses atau jeda ya bahasa Indonesianya,
Ini adalah sebuah teknik di mana kita menyelipkan pemberhentian atau jeda di antara kalimat-kalimat kita ya, atau di antara message-message kita, supaya pembicaraan kita menjadi lebih dramatis dan lebih menarik untuk disaksikan. Selain itu, teknik pauses ini juga berguna untuk memberikan waktu kepada audiens menyerap pesan yang kamu sampaikan sebelum dia dengarkan pesan berikutnya. Dan ini juga berguna buat kamu sebenarnya, karena kamu jadi punya beberapa second nih untuk memikirkan apa yang kamu mau sampaikan berikutnya. Jadi kalau kamu berbicara, jangan kayak kereta, ngomong terus nggak ada jedanya. Tapi berikan jeda-jeda di beberapa kalimat kamu yang kamu rasa penting ya, supaya tadi omongannya jadi lebih menarik dan impactful. Dan satu lagi, pauses ini juga bisa membuat kita menghindari filler words ya, kayak gitu. Daripada kita ngomong mending kita diem aja. Nah, sedikit tambahan nih tentang filler words ini, nah, sebenarnya itu bagus nggak sih dipakai ketika kita sedang berbicara? Well, filler words ini sama seperti ilalang di halaman kita ya. Maksudnya apa? It's normal untuk sesekali ya, karena ini kan artinya juga saya belum selesai ngomong lagi mikir, tungguin ya gitu kan, maksudnya seperti itu. Tapi ketika itu terjadi terus-menerus, setiap 4 kata kita ngomong 5 kata kita ngomong 1 kalimat kita ngomong akan menjadi distraction buat audiensnya. Akan kedengeran nggak bagus ya. Rumput ilalang kalau terlalu banyak di halaman kita nggak bagus kan. So better kita berlatih juga untuk menguranginya. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan teknik pauses. Jadi instead of menurut saya lebih baik kayak ada hal yang menarik gitu. Jadi lebih baik berhenti daripada kamu ngomong karena itu distracting. Seperti apa sih penggunaan pauses ini? Nih misalnya ketika kamu lagi mau opening sebuah speech. Kita udah pernah bahas ya di pertemuan kedua. Jangan langsung ngomong ya kan. Kamu diam aja dulu, senyum dulu ya kan. Kamu pauses dulu, kamu jeda dulu supaya atensi audiens terkumpul, baru kamu ngomong. Halo, apa kabar semuanya? Gitu. Oke, dan ketika sedang di dalam presentasi, pauses ini prakteknya contohnya adalah seperti ini. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan vokal yang baik ketika berbicara di depan umum. Yang pertama, volume. Yang kedua, kita juga harus perhatikan kecepatan berbicara kita. Yang ketiga, pitch atau nada. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan artikulasi. Dan yang terakhir, vocal variety. Notice kan, ada jeda di antara penjelasan tersebut. Gak langsung kayak kereta. Nah, hal tersebut tadi berguna banget untuk membuat pembicaraan kita lebih menarik untuk diikuti dan memberikan waktu juga buat audiens untuk benar-benar menangkap message kita satu persatu. Kan beda ya kalau kita sebutkan seperti ini. Ada 5 hal yang penting nih dalam vokal kita untuk public speaking. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga adalah nada, lalu artikulasi, dan juga vocal variety. Beda kan? Nah, coba terapkanlah pauses tersebut. Kalau kamu udah bisa menerapkan pauses ini, maka dijamin cara bicara kamu akan melesat 10 kali lipat lebih baik. Jadi coba ya, ketika lagi berbicara, pakai pauses atau jeda-jeda di saat-saat yang tepat. Oke, terakhir aku mau bahas tentang dialek atau aksen ya. Jadi menurut kamu dialek itu penting gak sih? Misalnya ketika kamu berbicara nih, kamu logatnya nih logat Jawa misalnya, atau logat Sunda, kumaha ya teh, atau medok gitu, menurut kamu penting gak? Coba aku pengen denger. Coba kolom komentarnya diisi, menurut kamu penting atau enggak? Well, jawabannya adalah tergantung audiensnya. Kalau audiensnya adalah orang lokal nih, jadi misalnya kamu Sunda pisan nih ya cara ngomongnya, lalu kamu berbicara sama memang masyarakat Jawa Barat nih yang bisa bahasa Sunda, maka aksen kamu atau dialek kamu justru akan mendekatkan kamu sama audiensnya. Audiensnya jadi merasa, wah ini dia nih, satu bangsa sama saya gitu kan. Nah, kalau kamu punya aksen Jawa, kamu ngomongnya juga sama orang Jawa Timur misalnya gitu, orang Surabaya, maka dia juga akan ngerasa dekat sama kamu ya, karena sama-sama bisa bahasa Jawa nih, logatnya mirip-mirip.
Jadi ketika audiensnya punya aksen kamu, itu akan mendekatkan kamu sama audiensnya. Tapi kalau audiensnya ini lebih diverse, lebih beragam ya, sebaiknya aksen itu memang dihindari supaya nggak ada impresi negatif nih dari audiensnya, dan semua kata-kata juga bisa diartikulasikan dengan baik. Artis-artis ya yang mau main film nih, film untuk TV nasional misalnya, mereka banyak banget yang latihan untuk mengubah atau menghilangkan medoknya, mengubah dialeknya jadi dialek bahasa Indonesia pada umumnya. Karena yaitu mereka mau perform di TV nasional yang nonton satu Indonesia. Jadi biar semuanya bisa paham, maka mereka mengeluarkan banyak sekali uang dan latihan untuk mengubah aksennya tersebut. Bagaimana cara mengubah aksennya? Yang pertama, bisa dengan cara mendengarkan secara terus-menerus dan menerus-menerus. Ya, karena apa yang kita dengarkan akan kita sebutkan. What we listen, kita akan lebih pede untuk menyebutkannya. Makanya orang yang misalnya tinggal lama gitu di Surabaya, padahal dia nggak ngerti bahasa Jawa, tapi tiba-tiba pulang-pulang jadi medok. Itu karena everyday dia listen kepada medok Jawa terus-menerus, akhirnya dia jadi bisa. So first thing first, cara ngelatihnya adalah kamu dengarkan terus si aksen baru yang ingin kamu punya. Lalu berikutnya ada latihan yang lebih detail lah ya, panjang kalau kita bahas. Jadi misalnya kalau misalnya medok itu kan biasanya ada di huruf-huruf seperti B, G, nah itu agak ditahan ngomongnya. Lalu latihan mengucapkan yang banyak, bisa hilang si aksen ini. Tapi again, untuk public speaking general, kalau memang itu terlalu berat buat kamu untuk dilakukan, ya nggak apa-apa. Pede aja dengan aksen yang ada, nggak masalah kok. Yang penting artikulasinya aja jelas. Remember ya, yang penting artikulasinya aja yang jelas, maka that's it, selesai, nggak masalah. Misalnya di kancah internasional nih, itu kan macam-macam juga ya orang ngomong pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang pakai aksen India, aksen British, aksen American misalnya. Tapi karena mereka pronunciation-nya jelas dan ngomongnya pun artikulasinya jelas ya, nggak masalah, semua orang bisa memahami. Malah kadang-kadang si aksen ini bisa jadi keunikan sendiri buat kamu, ya kan? Jadi kembali lagi, it's your choice. Kalau memang tidak mau diubah, nggak masalah. Yang penting artikulasinya aja yang baik, biar semua orang bisa mengerti apa yang kamu sampaikan. Untuk menutup video pembahasan tentang teknik vokal ini, saya akan mengajak kamu untuk sekali lagi berlatih ya. Kita kombinasikan nih, dari mulai volume, kecepatan, nada, artikulasi, vocal variety, pausesnya, kita kombinasikan semuanya. Kita latih, ini ada sebuah paragraf, silahkan dibaca ya. Kita akan latih bersama-sama. Ini sengaja saya buat kata-katanya tuh cukup sulit ya. Mungkin nggak terlalu mudah untuk dimengerti, tapi intinya supaya apa? Supaya kita fokus ke vokalnya. Ya, supaya kita fokus ke vokalnya. Mari kita baca dulu ya sekali, baru nanti kita bareng-bareng kita ucapkan dengan vokal yang bagus. Oke, ini dia paragrafnya. Silahkan dibaca dulu dalam hati. Ya, kalau kamu mau vocal variety, kira-kira nanti seperti apa? Coba dilihat dulu. Cuman satu paragraf aja ini. Nah, ini akan kita baca ya, dari awal sama akhir. Ini sebenarnya bukan satu paragraf sih, tapi kalimat panjang yang bentuknya seperti paragraf ya. Oke, mari kita baca bersama-sama 2 kali ya. 2 kali kita baca bersama-sama, pay attention sama volume, kecepatan, artikulasi, nada, vocal variety, dan kasih juga teknik pausesnya. Oke? Udah siap? Mari kita coba. Percobaan pertama, silahkan. Planet atau bintang siarah adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Oke, remember artikulasinya yang jelas dan vocal variety-nya. Tambahin pauses bisa ketika mau ngomong kata yang penting kayak membersihkan di sini. Kamu bisa pause sebentar untuk benar-benar memberikan impact di membersihkannya. Oke, ulangi lagi ya dari atas ya. Bareng-bareng ya. Planet atau bintang siarah adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan
daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Gimana? Udah oke belum? Nah, nanti abis ini latihan lagi ya. Kamu bisa baca apapun itu, mau artikel news online lah, atau mungkin buku yang lagi kamu baca. Kamu coba aja vokalin ya, atau bacakan kalimat-kalimat tersebut. Kamu tapi pay attention sama volume, kecepatan, artikulasi, intonasi, sama kalau bisa masukin juga teknik posesnya. Ya, nada ini juga kamu variasikan. Baiklah, sudah panjang banget ya pembahasan kita tentang teknik vokal ini, tapi nggak apa-apa, supaya kita punya understanding yang mendalam tentang teknik vokal, sehingga nanti kita bisa memproduksi vokal dengan lebih baik lagi ketika berbicara di depan umum. Semoga apa yang kita pelajari dalam video ini bermanfaat, dan ingat, nggak akan bermanfaat kalau kamu tidak melakukannya di keseharian kamu. Jadi dilatih terus ya. Pastikan ketika kamu ngomong di keseharian kamu memperhatikan volume, kecepatan, artikulasi, intonasi, pausesnya juga, dan juga nada atau pitch-nya. Ya, dikombinasikan semuanya, dilatih setiap hari biar vokal kamu lebih baik lagi. Karena teknik vokal ini earn ya. Ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita latihan terus ya. Jadi latihan terus di depan kaca, atau kamu rekam, atau kamu videoin, supaya vokal kamu lebih matang lagi dan lebih enak lagi nanti untuk didengerin sama audiensnya. Baiklah guys, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu pengen evaluasi teknik vokal kamu bisa rekam, upload ke sosmed, mention aku di @mayatumuch kalau di TikTok atau di Instagram ya. Nanti kalau ada waktu, aku pasti akan lihat dan kasih komentar apa aja yang kurang dan apa aja kelebihan dari teknik vokal kamu. Alright, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Di video keempat, kita nanti akan membahas tentang gestur dan body language dalam public speaking. Jadi jangan sampai kelewatan video keempatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.